Teras dakwah hari ini membagikan makanan kucing dari Gerak Bareng kepada para jamaah di Ngaji Asik. Nah, kali ini kita mau jadi street feeding nih ke hewan kesayangan Nabi alias kucing gemoy di sekitar Jogja. Ingat nih kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamu man fis sama. Kalau kamu menyayangi yang di bumi, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang di langit. Menghidupkan rasa empati dengan berkasih sayang lewat kucing itu menjadi salah satu dari apa yang disabdakan Nabi. So, monggo kalau kamu mau berbagi kebaikan ke kita, sabi banget nih buat support segala kegiatan Teras Dakwah ke kita. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah ada pertanyaan. Oke, ada yang bertanya. Mbak satu, Ikhwan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tidak jadi sesi pertanyaan. Oke, langsung masuk sesi pertanyaan aja ya. Iya. Ya Pak ya. Gitu. Mungkin Mas Wan bisa dibantu mic-nya. Untuk yang awal dulu ya, 1. Monggo. Ya Pak, kita aja. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya mau nanya, tadi kan Pak Erwin bilang kalau berbisnis itu bersama-sama. Nah ini kan lagi viral tuh beberapa postingan di Instagram tuh Pak. Kalau gimana sih kalau menurut Bapak tuh kalau kita tuh bangun bisnis tapi jangan pacar Pak? Jadi gimana pandangan Bapak gitu? Mohon pencerahannya. Nanti kalau bisa bagi kata pemimpinnya susah. Kalau pencerahan saya gampang. Pertama nikah terus bisnis. Jadi gimana kata dulu kan di pasarannya itu kan sudah tidak sesuai syariat Islam. Nah itu gimana dapat ridhonya? Jadi nikah aja, baru bisnis. Kalau masih tua ya boleh yang benar, tapi ya cari partner jangan pacar lah. Itu nanti malah menimbulkan hal-hal yang tidak ingin, yang diinginkan. Teman-teman saya juga banyak. Saya berpartner juga dengan cowok semua ada ceweknya. Ya, bisnis itu kalau enaknya ya, yang penting itu ada visi-misi yang sama. Di tempat saya itu ada visi dan misi yang sama. Visinya itu ya kita berbisnis dengan syariat Islam. Jadi undang-undang yang tertinggi itu ya syariat Islam. Jadi orang yang kalau 4 orang ini mau meninggal ya syariat Islamnya seperti apa? Aturannya Islam mengatur ini ya menurut dengan syariat Islam. Jadi kalau bisa ya jangan bisnis dengan dicampur dengan maksiat. Bisnis ya bisnis. Kalau pacaran setelah coba mengalaminya ya. Enaknya pacaran ya apa ya? Aku udah pacaran ya. Belum pacaran ya bujurnya loh. Iya loh. Jenengan itu nggak boleh cemburu. Saya tuh lihat viral di medsos terakhir itu. Masa di akhirat saya dituntut ya Allah gimana kalau suami saya bisa dapat bidadari itu 70 baru bisa itu dihapus sebenarnya. Artinya sampai akhirat kaum laki-laki itu masih dituntut tidak boleh poligami ya. Iya kan? Padahal Allah sudah ngasih bonus 70 bidadari. Kok istrinya masih cemburu? Kalau bisa ya cuma satu saya loh ya, repot juga. Sampai di akhirat kita masih dituntut tidak boleh poligami. Pertanyaan gimana? Coba. Enggak, pertanyaannya bisa dilempar ke teman sebelahnya. Taubat. Apa lagi ya yang apa ya? Monggo tempatnya. Itu sudah kiri. Itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyani. Saya mau menanyakan ke Bapak Aiman. Saya kan saya lewat di saat yang di Potolono itu tidak ada kopi seperti cek gitu. Apa alasannya Pak? Apakah riba atau apa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Kayaknya yang banyak aku ya mas. Harus dikasih usul aku dulu.
Ini tidak hanya pertanyaan dari luar ya, tapi pertanyaan dari dalam juga sama. Karena perusahaan kita ini adalah perusahaan yang berbasis syariah Islam. Sedangkan GoFood, SoFood, atau GrabFood ya, itu yang menurut kita, menurut pemahaman kita, kalau dengan beda juga boleh. Mereka itu harusnya kan akoknya itu jasa pengiriman. Saya penjual, kalau aja pasnya ini pembeli. Jadi kan 3 kerjasama itu halal. GoFood sebagai pengirim, dengan pembelinya saya penjualnya. Nah, yang terjadi kalau menurut kita ya, GoFood ini tidak hanya jasa pengiriman, tapi juga dia kepingin menentukan harga. Sehingga menurut pemahaman saya, dia itu akoknya double. Jadi kalau saya jual ayam 10.000, GoFood itu menghendaki ayamnya itu menjadi 10 plus 20%. Sehingga kalau belinya banyak, GoFoodnya dapat banyak. Kalau belinya sedikit, GoFoodnya ya dapatnya. Tapi sebenarnya bukan masalah rupiahnya. Kemarin saya pernah usul kalau bisa pakai radius. Nah, sistem GoFoodnya itu nggak bisa. Jadi kalau radius kan yang namanya radius 3 kilo itu ongkos kirimnya berapa? Mau beli banyak, sedikit, ya ongkos kirimnya sama. Harga juga tidak berubah, itu harga hak penjual. Itu baru syariah kalau misalnya. Nah, mitra-mitra yang terkait dengan itu nggak mau. Mereka maunya ya sistemnya seperti itu. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 10-7%. Nah itu menurut saya tidak syariahnya di situ. Mereka itu jasa sekaligus dia mengambil haknya penjual, menentukan harga. Itu ya Pak ya. Oke kan? Baik, ya Ikhwan, ada orang yang belakang yang juga Ikhwan, ada? Oke, 1, 2, 3, ada 3 orang yang bertanya. Kita kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar dari Sleman. Izin bertanya, mungkin ini mohon maaf ya, pertanyaannya agak teknikal seperti itu. Kalau di perusahaan Hatch sendiri, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa 30% keuntungan itu untuk kegiatan dakwah atau kegiatan sosial seperti itu. Nah, yang saya pelajari dari hampir semua perusahaan itu tuh hampir semuanya ngomong kayak gitu, tapi setelah saya rinci ternyata itu tuh bagian dari apa ya, bagian dari modal seperti itu. Bagian dari modal biasanya kalau dana sosial itu maksudnya di modal CSR seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu yang pertama ini apakah di Hatch sendiri itu benar-benar pure keuntungan, yaitu benar-benar margin bersihnya seperti itu untuk dakwah, atau memang dana untuk dakwah dan sosial ini dimasukkan ke dalam modal usaha seperti itu, sehingga setiap dakwah, setiap kegiatan itu dimasukkan ke dalam setiap struktur penjualan, struktur harganya seperti itu. Lalu selanjutnya tadi kan Bapak menyinggung tentang pajak ya, ini mohon maaf seperti itu. Di salah satu kabupaten ini sudah bermasalah dengan pajak, dan saya sebenarnya bertanya juga semoga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain seperti itu, atau mungkin teman-teman yang lain juga, atau mungkin saya juga kelak bisnisnya juga kalau misalnya semakin besar juga akan berurusan dengan lembaga hukum seperti itu. Nah, ini soal pajak sendiri, cara mengaturnya itu seperti apa? Mungkin ringkasnya saja ya Pak, jangan terlalu panjang-panjang, nanti takutnya durasinya nggak nyampe seperti itu. Jadi untuk mengatur pajaknya ini seperti apa, seperti itu bergambaran kita yang awam seperti itu, dan mungkin itu juga aja. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Mas Fajar. Yang pertama, tadi memang belum saya jelaskan secara detail. Sistem kemitraan kita itu kan, kalau saya sebagai pelaksana operatornya, terus ada pemilik modalnya.
pemilik modal itu punya hak 70% dari keuntungan, 30% untuk manajemen ini dulu. Jadi kalau Mas Fajar sebagai mitra saya, Mas Fajar kebetulan dapat untung kayak tadi saya sebutkan, punyanya masyarakat anti riba, itu dia mendapatkan hak 70% dari laporan keuangan itu haknya dari masyarakat anti riba, 30%-nya dia setor ke manajemen. Nah dari 30% itu kan kita kumpulkan 300 cabang Mas gampangannya ya. 300 cabang kita kumpulkan 30%-nya, walaupun ada yang rugi dan sebagainya. Nah setelah itu terkumpul, tadi saya menyebut angka 1 miliar, terkumpul keuntungan 1 miliar. Nah yang 30% dari 1 miliar itu kan duit saya murni, sudah tidak ada dengan mitra, tidak hubungannya dengan modal usaha yang pertama. Jadi 30% yang memang itu hak saya dan saya miliki, manajemen miliki itu 30% itu kita keluarkan lagi untuk urusan sosial, dakwah dan pendidikan. Jadi kalau tadi saya gambarkan, saya 1 bulan untung 1 miliar, 300 juta harus masuk rekening lain untuk urusan dakwah, sosial, pendidikan, sudah tidak menjadi asetnya perusahaan. Jelas ya Mas? Jadi itu murni, mitra tidak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan, dia sudah dapat hak 70%. Lalu yang terkait dengan pajak sekarang, pajak itu macam-macam. Tapi yang saya hadapi yang paling berat itu satu, pajak dari Pemda PPN, PP 10 ya, 10%, 10%, yang itu diambil oleh Pemda. Kasus saya yang terakhir Purwodadi sekarang proses di Tulungagung. Jadi itu saya mengorbankan 5 cabang tak tutup bareng. Bukan tak tutup deh, digerobak Satpol PP. Nah tak tutup yang saya ikhlas itu enggak digerobak Satpol PP, pas tutup ya saya terus pindah. Jadi kasusnya gini, kalau sebenarnya ini hanya idealisme saja kalau menurut saya. Tapi saya juga baru ngasih shock terapi sama pemerintah. Nggak tahu, intinya gini. Pemerintah itu maunya itu kan tidak hanya di Purwodadi ya, di semua pemerintah itu menumpangi pajak ke customer 10%. Jadi kalau kemudian ke McD, KFC makan habis 100.000 kan bayarnya kan 110. Nah 10%-nya itu kan punya Pemda. Itu normatif dan itu dilindungi oleh undang-undang. Cuman saya kan orangnya radikal. Ada bagian sensor. Buat saya yang apa? Kucing tuh. Jadi saya kan masih menganggap Pemda ini enak ya, pakai modal peraturan dia minta 10%. Padahal saya profitnya itu marginnya kan cuma 8-15%. Nah saya kan egonya agak sewot gitu Pak. Dan saya kan juga tidak terbukti menarik dari customer, kecuali kalau dengan makan di tempat saya tak cas 10%, terus tak store itu saya kan penipuan atau penggelapan. Saya memang tidak mau menerapkan peraturan yang 10%. Nah, ketidakmauan saya ini membuat wali kota di Purwodadi, Bupati ya, Bupati ini nesu, akhirnya menerjunkan Satpol PP, disegel, nggak boleh buka. Intinya seperti itu Mas pajak. Itu baru pajak yang Pemda ya. Nanti pajak lagi ada di, kalau di sini di Pratama ya, di Ring Road itu lebih ngeri lagi Mas. Jadi kalau sudah perusahaan besar ini yang paling gede ini ya urusan perpajakan. Uang tuku bahan saya beli ya, ini sudah kena 10-11% PPN. Saya beli bumbu atau beli peralatan itu kena 11%. Jadi ya saya rodo bangang sedikit. Nah ini Purwodadi Tulungagung juga baru diproses. Dulu di Jogja itu saya pernah diproses. Tapi Satpol PP-nya Jogja itu tidak segala di Purwodadi. Asal motor itu enggak tutup-tutup. Akhirnya tak tutup dewi malah. Bukan karena Satpol PP-nya, karena saya memang tidak kuat operasionalnya itu. Jadi biaya operasional kalau ditambahi keinginan pemerintah itu saya tidak kuat. Tapi kalau saya mau menaikkan harga, saya nggak ikhlas.
Masa berani kaitan peraturan dia dapatnya banyak, saya dapatnya sedikit, saya nggak mau. Sampai kapan ya nggak tahu. Saya ini bukan sampai hari ini saya masih tetap, tapi nggak tahu kalau pabrik di mana nggak tahu. Mau saya tak tutup pabrik. Jadi ya selama masih ada pemerintah yang masih bisa ditipu, nego itu saya nggak menipu loh. Saya tetap bayar pajak di seluruh kota, saya bayar pajak. Cuma saya nggak mau yang 10%. Ya dia, ya sama-sama tahu lah saya kekuatannya sekian, kalau mau dinaikkan berapa ya itu biasa. Itu ya. Ada yang lain? Masih 15 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah, Pak. Kemudian yang ingin saya katakan bahwa yang pertama, Masya Allah luar biasa kisah dan juga inspirasi usaha dari terkait dengan radikal, saya suka itu, Pak. Kita jadi muslim bini, Pak. Jadi ada istilah baru di Hazanah fikih Islam, muslim bini, muslim yang selalu dituntut untuk bayar pajak, tidak cukup banyak dengan sedekah dan zakat. Tapi Masya Allah ini wacana yang luar biasa. Mungkin bisa nanti sharing-sharing ya, Pak, terkait dengan pajak itu. Karena setiap PT dan usaha pasti pajak itu tips-tipsnya harus kita tahu. Yang ingin saya tanya paling pertama adalah saya dulu pernah membuka beberapa kali warung makan, tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan sampai berkali-kali. Alhamdulillah secara rasa dan lain-lain banyak yang senang gitu. Maksudnya karena rame ya, kan kita bisa lihat cara rasio pendapatan dan juga minat itu kan bisa kita lihat gitu. Cuma memang kelemahan kami ini adalah manajemen yang mungkin bisa bagi tips manajemen untuk basic kita memulai bisnis seperti apa, Pak, manajemen. Karena memang kami buka laris tapi ternyata kok nggak ada uangnya. Habis barang ya, laris gitu, dan diminati gitu. Yang berikutnya, yang kedua adalah selain itu tips spiritual apa yang mungkin Bapak kuati gitu, maksudnya yang dibawakan oleh Haji Chicken dan Syakir yang mungkin bisa menjadi inspirasi kami gitu, karena memang masing-masing usaha itu kan punya tips berkah langitan gitu ya. Mungkin itu yang bisa di-share kita, Mbak. Makasih. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan ilmu dunia itu ya diserahkan ke ahli. Jadi kalau melihat keluhan Mas Saiful ini, saya melihat mungkin orang marketing jualan pembukuan ya, itu kan kacau balau ya. Atau mungkin orang gudang yang tidak terawasi oleh accounting. Jadi fungsi sarjana-sarjana ekonomi ya, khususnya accounting itu sangat penting. Accounting dengan pengaturan keuangan juga beda lagi. Jadi accounting itu kan hanya prinsipnya membutuhkan. Tapi analisa keuangan, analisa bisnis itu menggunakan ilmu finance, ilmu keuangan. Jadi prediksi penjualan, dibidik harus dibawa lalu dikembalikan untuk modal berapa, diambil untuk dividen berapa, lalu untuk pengembangan berapa, itu kan ilmunya di finance. Jadi kesimpulannya jenengan harus cari atau berpartner atau cari relawan ya, accounting, finance, lalu distribusi, sehingga keramaian itu harus dianalisa penyebabnya apa atau tidak, duitnya muncul itu. Sebetulnya itu kalau bikin di mata accounting sangat gampang. Bisa jadi harga pokoknya tinggi, bisa jadi kebocorannya tinggi. Kalau di tempat saya itu sangat detail. Jadi kebetulan saya itu kan diajari oleh manajemen Singapura. Itu detail sekali. Jadi kalau satu biji ayam ya, maunya paha atas gitu. Paha atas itu gramasinya kan kurang lebih kan 135 sampai 155 gram. Itu membutuhkan tepung berapa, minyaknya berapa, bumbunya berapa. Itu harus bisa dihitung. Jadi yang paling gampang beras itu kan 1000 gram. Itu bisa jadi satu porsi maunya 85 gram. 170 sampai 200 gram itu kan kalau 1 kilo itu bisa menghasilkan 8 orang. Itu kan
Kalau di dalam bahasa accounting itu kan cost analysis, analisa biaya, itu harus bisa. Lalu penjual menentukan harga, itu kan juga sama, harga jual ayam sekian, itu elemennya apa aja sampai dihitung pembungkusnya, sambelnya dan sebagainya, sampai urusan kebersihannya itu mendapatkan harga pokoknya berapa, itu dihitung semua, harus detail, harus ada SOP produknya. Jadi untuk menghasilkan satu produk, menentukan harganya itu harus kuat. Jadi kalau bos-bos itu harus bisa, paling enggak kalau nggak bisa ngitung ya ada partner yang bisa ngitungkan. Nah, nanti kalau mau lebih detail yang dengan kursus ke saya, kebetulan saya bermain di finance jadi lebih kuat saya. Sebenarnya accounting saya kuat, audit saya juga kuat. Sudah terlalu lama ya saya di audit, di finance, di accounting. Jadi kalau urusan itu menurut saya cukup gampang, di analisa bisa. Bahkan saya kalau masuk dalam satu restoran itu bisa melihat restoran ini sehat apa enggak, itu kelihatan. Jadi dari mana? Dari cash flow-nya. Aliran kasnya itu seperti apa? Berapa penjualannya? Itu sudah bisa ditentukan restoran ini sehat atau sakit. Jadi rame kayak sambal itu belum tentu untungnya besar. Itu karyawan banyak. Terus leftovernya kalau sambal basi, bahan baku basi juga banyak. Itu resiko tinggi juga. Jadi belum tentu itu juga profitnya tinggi. Yang pasti kalau rame terus itu gengsinya yang tinggi ya. Lalu yang kedua terkait dengan kamu masih general, masih sekolah, mas proses apa terkait dengan ini apa mendawamkan amal. Oh, jadi tadi sudah saya jelaskan kan, seluruh karyawan itu hanya saya push terkait dengan sholat, akrab dengan Al-Quran. Saya push dengan komitmen dia terhadap la ilaha illallah. Sekarang buat apa kita hidup sukses atau mati ya itu? Buat apa kita mengumpulkan harta yang banyak, tapi akhirnya kita juga nggak punya amal, nanti kita bertanggungjawab di akhirat. Jadi yang kita genjot itu ya spiritualnya. Kalau spiritual kita genjot itu enaknya apa? Nanti akan muncul sifat sidik, sifat jujur. Sifat jujur nanti akan melahirkan sifat amanah. Jadi kalau jujurnya dapat, insya Allah amanahnya dapat. Tapi kalau dengan punya karyawan yang dikehendaki amanah nih tidak dididik jujur ya abot. Karena untuk menjadi seorang yang amanah di bidangnya itu modalnya harus sidik, harus jujur. Kalau punya teman ya punya jujur dulu, nanti dikasih amanah pasti ya beres. Syukur nanti dapat bonus yang fatona, sing cerdas, di mana apa iso, dengan analisa iso. Ya, kalau sudah 3 hal, sidik, amanah, fatona, kecetok, untuk menjadi tablet, menularkan regenerasi, insya Allah bisa. Karena modal 3 itu sudah kepegang, mentabletkan, mengajarkan. Dan dalam Islam ya, kita memberikan ilmu itu amal jariah. Jadi umpamanya saya mendidik anak restoran terus dipakai olive, rogan, saya happy saja. Saya sudah menanamkan ilmunya. Mau siapa yang mau pakai ya alhamdulillah. Selama dia masih pakai ilmu saya, berarti dia masih mengirim pahala ke saya. Semua nggak usah stres. Karena TC saya itu stres. Pak ini sudah dididik, sudah pintar-pintar pindah Pak. Ya tetap happy aja. Kalau kita pakai ilmu dunia ya sakit hati. Kita harus menggunakan ajiman kita Al-Quran, itu bagian dari amal jariah. Amal jariah itu sampai kita mati dia masih pakai ilmu saya. Insya Allah mereka juga menyumbangkan kebaikan untuk kita. Lalu saya juga tahu juga waktu sampai itu kan sekarang ke Palestina ya. Saya juga di Palestina bikin, kalau di sini kan bikin sumur yang Wonosari itu saya nggak biasa. Saya bikin sumur itu di Palestina. Ya berapa sumur yang saya bangun. Yang terakhir itu saya patungan ya, saya ditawari sini nggak berani. Patungan beli tangki sama genset. Jadi kalau di
Palestina itu listrik itu dari negara itu cuma 3 jam. Ya, oke, kalau gitu saya kasih solusi beli genset. Terus dia kemarin kan menawarkan mau beli tankinya. Ya udah, tankinya saya patungan, genset juga tak suruh patungan. Jadi perjuangan kita itu tidak hanya berjuang hanya di lingkungan kita sendiri, di karyawan, tidak, di luar sampai Palestina itu bagi saya adalah saksi. Karena apa? Palestina itu tidak akan selesai sampai dunia ini ditutup. Kalau kita nggak ambil bagian perjuangan dari Palestina, jadi kan rugi dalam hidup ini. Besok dia akan ditanya seberapa kontribusi dengan berjuang untuk Palestina? 0. Paling nggak dengan ke tempat saya makan Palestina itu 5.000 masuk ke Palestina loh. Tak sumbangkan. Harganya sekarang kalau nggak salah terakhir 22.000 ya. 22.000 5.000 tak sumbang ke Palestina. Saya sekarang dulu yang jadi andalan saya itu ACT. Itu bagus sebetulnya untuk urusan kemanusiaan. Di sebelah pemerintah biar. Tapi alhamdulillah kemarin saya kedatangan juga dari Palestina. Saya itu dari Aceh. Aku cinta Aqsa. Amal cinta sama amal Palestina. Ada lagi dari Global Humanity itu ex ACT juga. Itu bergerak di Palestina. Sehingga saya punya nafas lagi untuk bisa ke Palestina. Jadi kita brainstorming karyawan kita tuh jangan hanya urusan dunia lah, tapi kita tancapkan urusan ini sampai ke akhirat. Mental kita tuh bukan mental berhenti dunia, enggak. Berjuang di dunia, enggak. Mental kita tuh harus mental sampai ke langit. Urusan saya itu hanya kepada Allah. Sehingga kita tidak takut, tidak pernah sedih. Kurang dikit itu biasa, kancane ukeh. Jadi jangan galau karena nggak punya duit. Itu tuh bagus saja. Itu kancane ukeh. Di sini ini yang punya duit sama enggak itu ukeh senang jadi duit. Jadi aja ya, mas ya. Kamu itu oke, mungkin duit kan kena aku ya. Nek oke ini itu keren. Ada yang lain 5 menit lagi. Ya, ada yang lain ngobrolnya? Pak, berarti itu jangan buka mentoring ya Pak ya? Kita boleh belajar gitu. Kalau mentoring enggak, kalau konsultan ya. Biasanya kalau di rumah saya habis subuh ya. Dan gratis saya nggak mau dibayar ya mas, aku sedikit ya. Termasuk karena Jawa nanti kalau ada duit tak balik, aku nggak mau. Kemarin saya kebocoran itu dia duitnya kurang aja ya. Saya sudah nggak mau dibayar, saya yang bayar sudah banyak. Saya sudah dari langit sudah dibayar, kan saya usaha-usaha dibayar. Gitu. Jadi kalau dengan konsultasi nanti nomor HP saya dulu. Kalau mau efisien ya pakai WA saja. Masalahnya apa nanti? Kalau menurut saya seperti apa? Masalahnya nggak ada duit. Kerja. Memang itu agak itu, tapi apa ya? Yang bilang ada yang mau bertanya lagi ya? Ada yang lain, ayo. 5 menit lumayan loh Yang bilang lagi tadi belum. Kalau dari tadi. Jadi kesimpulan bisnis itu yang ibadah ya. Terus kita juga harus berani mendahulukan orang lain kalau bisa. Lalu totalitas dalam kerja. Lalu juga kita harus kuat di kepedulian sosial. Ini coba beranikan generasi muda ini menancapkan bisnis yang apa ya, yang basicnya itu seperti itu. Kalau bisnis hanya untuk kenikmatan dunia itu sudah banyak contohnya yang ada supir-supir berapa cabang punya supaya Henry. Wah langsung mobil itu bukaan ya, Mercy. Nah kalau kayak gitu ya bisa beli-beli aja gampang, tapi itu nggak keren. Menurut saya nggak keren. Bisnis itu harus kita canalkan sampai ke langit itu baru keren. Nah bisnis urusan dunia itu sudah kembali ya. Kalau di pamer-pamernya ya. Kalau di sini 1 bulan yang akan datang masuk penjara. Ngeri ya. Ada yang lain kalau nggak ada tadi terus.
Satu lagi. Monggo Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tama. Di sini saya mohon izin bertanya, Pak Irwan. Tadi dalam ceritanya sampai di titik ini Pak Irwan sudah bekerja di 2 tempat yang berbeda, bahkan lebih dari 30 tahun. Nah, sekarang sudah memiliki usaha sendiri seperti itu. Nah, sampai di titik ini mungkin pertanyaan saya, kapan Pak Irwan berpikir untuk kenapa tidak saya memiliki bisnis sendiri? Sampai titik di mana pikiran itu muncul? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah apa yang paling pertama sekali dilakukan oleh Pak Irwan untuk merancang bisnis ini sehingga dalam waktu yang cukup singkat, alhamdulillah insya Allah 300 store itu akan tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk dijelaskan Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya jadi juragan, Pak, itu juragan timbal. Saya itu sebenarnya tipikalnya itu tipikal orang yang setia loh. Gawean ya orang buju. Saya itu kerja yang pertama itu kan 14 tahun di California Fried Chicken. Yang kedua saya kerja di Good Chicken, itu 17 tahun. Saya punya saham tapi tidak banyak, 17 tahun. Nah, nanti hubungannya dengan closing statement saya yang terakhir. Jadi karena Good Chicken itu dijual ke Chinese. Karena saya sahamnya nggak banyak, kalah sama saham yang terbesar, sehingga terjual oleh Chinese. Padahal saya sudah terima mandat dari Ustadz Yusuf Mansur untuk meneruskan manajemen spiritual. Jadi saya, Pak Jody, terus kepada Pak Raffi, ayam bakar Mas Bono, dulu sama Good Chicken, 5 brand. Mungkin harusnya mereka masih menerapkan manajemen spiritual. Nah, bisa boleh ya, Mas Jody itu harusnya masih, dia punya banyak rumah trafik, ya pesantren. Kepada Bapak Rafi nggak tahu masih itu apa enggak. Ayam bakar Mas Mono dulu juga banyak juga. Good Chicken sekarang yang masih ada tapi tidak banyak. Nah, karena visi misi saya itu Muslim, sedangkan pemiliknya non Muslim kan nggak nyambung. Akhirnya saya ya sudah, kalau itu saya izin baik-baik sama owner yang punya saham terbesar, saya akan bikin sendiri yang sesuai dengan visi misi dari manajemen spiritual. Jadi titik awalnya tuh saya terpaksa, dan saya sebenarnya kan nggak berminat. Saya udah mau lereng ya, karena udah lama saya kerja di Bajikkan, mau istirahat lah. Di rumah kebetulan saya punya bisnis sendiri ya, bisnis distributor ya, ada listrik, ada makanan yang dipegang oleh istri. Nah, permasalahannya saya sudah mau bantu istri. Ada karyawan yang datang ke tempat saya, Pak, jenengan punya bisnis, bisa hidup, mungkin bisa hidup, melanjutkan kehidupannya. Ya kita karyawan yang banyak ini nasibnya seperti apa? Waduh ya, saya mulai berpikir sehingga kalau saya nangani sendiri saya nggak mampu. Akhirnya saya cari partner, sehingga saya memformulasi. Dulu sebetulnya ada orang lain ajudan tidak diterima, akhirnya yang diterima 4 orang. 4 orang, ya udah kita sekarang bikin satu usaha, terus visi-visi dan sebagainya. Kesimpulannya ya, saya mulai itu ya karena situasi. Jadi tidak ada rencana, tidak ada keinginan, ya soalnya melakukan. Tapi kan kalau saya diujikan itu dulu itu dikenal sebagai simbahnya, karena sudah menguasai semua lini. Sehingga saya itu konsultan harusnya diujikan. Nah, terus karena terbesar, akhirnya saya jadi pelaksana. Karena waktunya habis ya, ini saya ambilkan dari surat Al-Hadid ayat 22. Di sini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma'asabah musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an
naba'u'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab yang disebut Lauhul Mahfuz sebelum kamu mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Lalu yang 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kesimpulan, kalau ada usaha yang jatuh, usaha yang tidak bergerak, usaha yang tidak hidup, itu kalau menurut ayat ini sudah menjadi takdirnya. Tugas kita seperti apa? Mensikapinya kita tidak perlu bersedih hati. Kita tidak perlu fokus terhadap kegagalan yang ada. Dan kita jangan putus asa, harus berkreasi yang lain. Namun demikian, apabila usaha kita ini di atas, sukses, target tercapai, kita jangan terlalu gembira. Sehingga kalau kegembiraan ini berlebihan bisa menimbulkan sifat sombong atau sifat membanggakan diri. Jadi kalau dalam bisnis, ujung-ujungnya itu kita harus pasrah. Kita ikhtiar, bisa yes, bisa no, bisa sukses, bisa gagal. Tapi semua itu sudah kita yakini akan sudah diyakini tertulis di dalam kita. Ini gagal ya biasa saja. Pak, yang buka ini harus suaranya gitu ya, coba diperbaiki. Atau cari lain lah, bukan yang lain. Kita ya jangan putus asa terus ya. Ini sukses ya. Ya kita harus jangan terlalu happy apa-apa di buku, apa-apa dipamer itu kan namanya udah sombong, lalu sudah bangga aku pintar dan sebagainya. Ini juga mukjizat dalam bisnis supaya kita selalu istiqomah untuk melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Artinya kalau kita sukses ataupun kita gagal itu ya jatuhnya sama. Seperti tadi kalau kita susah kita harus sabar, kalau sukses kita harus syukur. Sama-sama dalam kebaikan. Jangan yang sukses lalu gembira, menimbulkan sombong, berfoya-foya, berlebihan dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau nggak sukses, putus asa, logo, ya, nggak ada semangat. Bagaimanapun Islam itu harus ditopang dengan biaya yang tinggi. Dan uang itu tidak bisa gratisan. Jadi kita harus menjadi salah satu yang ada di sini seorang pengusaha yang sukses untuk menopang dakwah. Karena Nabi juga ditopang oleh orang-orang yang kaya. Bahkan kalau perang itu kan harganya ada yang sepertiga. Nah kalau kita berteman dengan orang yang punya semua mau membangun masjid teras dakwah ini bisa turunan pencerengan itu loh kapan rampung. Coba kalau itu mengundang orang-orang yang kaya cepat sekali clothing itu selalu juta, 1 juta. Dan dengan clothing 500, nggak ada yang clothingan ya. Bukan meremehkan, tapi kita harus termotivasi menjadi orang yang kaya, termotivasi menjadi orang yang pembisnis. Bukan merendahkan amal yang kecil, bukan, tapi kita harus ngambil amal yang besar selagi kita mampu. Nah nggak mampu ya wes lah, jadi relawan, yang ngamek resik-resik, udah bagus. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa ditarik kesimpulannya sendiri ya, karena saya bukan orang akademisi, saya berhadapan dengan mahasiswa ataupun mahasiswi. Saya mohon maaf ya karena saya bakal ayam dari dulu.
nggak pernah kuliah. Kalau kurang pas dari cara bicara saya, tidak terstruktur, tidak ada ujung dan pangkalnya, ya saya mohon maaf. Saya kira itu aja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan sebenarnya lebih memberikan motivasi kepada kita sebagai orang yang mungkin baru mau memulai bisnis atau sudah ada bisnis tapi tersendat-sendat, itu bisa mengambil nilai-nilai keislaman dan menerapkannya dalam bisnis kita. Di luar dari itu juga bagaimana nilai keislaman itu bisa hidup dan menghidupi kita sebagai seorang muslim yang mendatangkan ketenangan dan memperpanjang kebahagiaan. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi intinya pada poin pembahasan bahasa Indonesia ini benar-benar banget. Intinya kalau lagi di bawah biasa aja, terus kalau lagi di atas biasa aja, maka ya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan 9 malam. Mungkin pada malam hari ini akan disudahi, cuman tenang untuk kalian semua. Jangan lupa datang di kajian pekanan asik di radio pekan depan. Dan saya mau membaca yang pastinya menarik ya Mas Raja. Iya. Sedikit informasi juga untuk yang akhwat di kajian hari ini di hari Jumat ada kajian khusus akhwat. Mungkin teman-teman bisa datang untuk mendengarkan ceramah dari ustaz-ustaz kita semua gitu. Dan juga di hari Sabtu ada Hari Sabtu biasanya ada ini kita Aduway sama Mas Fatur dan Habib Jafar ya. Nah itu enak juga makanan yang paling kulineran sambil mendapatkan keilmuan yang luar biasa, mantap. Alhamdulillah. Oke, sebelum kajian pada malam hari ini ditutup, untuk teman-teman ingatkan kembali untuk sampah itu bisa ya. Terus jangan lupa bikin story hashtag dakwah agar orang ini semakin bersekian tahu. Untuk tadi pembubarannya nanti untuk ya ikhwan tetap stay di sini, kasih ruang untuk akhwat alhamdulillah. Untuk baiknya saya nggak boleh dari sini. Gitu. Ya. Untuk tes gimana? Saya tidak bisa dua. Ada 3, 1 buat saya. Satu buat saya, satu berarti. Satu untuk mengajarnya. Masya Allah. Gak ada bagi kita semua ya. Tadi yang bertanya ada Iwan 1 Ahmad 2. Oke, itu aja. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, jika ada salah kata kami mohon maaf, jika ada benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.